Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini itu kita akan merepair atau mengganti layar dari Vivo Y12. Nah, di depan saya ini sudah ada HP Vivo Y12. Ini handphone Vivo ya, handphone Vivo Y12. Ini mau diganti layar. Jadi kondisinya itu seperti ini. Layarnya sudah pecah 1000 dan ini mau diganti dengan LCD yang baru. Oke, untuk mengganti itu langsung saja simak videonya ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan itu adalah kita harus membuka backdoor dari Vivo Y12 ini. Namun sebelumnya, sebelum membuka backdoor, terlebih dahulu kita keluarkan tempat kartunya ya, atau SIM injektornya, SIM tray-nya ya. Jadi kita keluarkan dulu SIM tray-nya, ini lubang SIM tray-nya sebelah sini. Keluarkan dulu. Oke, kita simpan dulu SIM tray-nya. Setelah itu kita butuh alat untuk mencongkel ya, seperti ini ya teman-teman. Kita butuh alat untuk mencongkel. Jadi terlebih dahulu kita buka di bagian sini, yang gampang dulu di bagian SIM tray-nya ini. Kita seset pakai kuku, sat. Setelah itu, setelah sudah ada spasi, nah kemudian kita seset dengan ini ya. Nah, kita buka perlahan sampai di bawah, sampai bunyi cekrek. Nah, cekrek itu sudah ini ya. Oke, kita teruskan ya. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita tinggal angkat kayak gini. Ini kan semuanya sudah lepas ya. Oke. Dan kita angkat saja. Namun hati-hati karena di sini ada fleksibel ini. Fingerprint atau sidik jari ya. Jadi kita lepas dulu baut yang menyangga fleksibel fingerprintnya. Kita lepas dulu bautnya. Oke, bautnya kita simpan dulu ya. Nah, setelah itu kita angkat ini. Kita lepas fleksibel fingerprintnya, hati-hati. Nah, ini sudah terlepas ya fleksibel fingerprintnya. Jadi kita simpan dulu. Nah, kita lihat penampakannya seperti ini. Jadi handphone ini masih tersegel ya. Handphonenya masih tersegel sebawah ya. Oke, jadi kita lanjut untuk membuka bautnya ya. Jadi kita angkat semua baut-bautnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. buka semua baut.
Nah, ini semua udah terbuka, udah terangkat. Kita lepaskan penutup mesinnya. Kemudian ini kita simpan dulu. Nah, oke. Jadi kita lepas soket terlebih dahulu. Ini ada 3 soket, 4 soket sama soket tombol. Fleksibel tombol 1, 2, 3, oke 4. Selanjutnya kita lepas baterai ya teman-teman ya. Lepas baterai, caranya lepas baterai, buka ini, kemudian bagian ini agak keras, kita harus ngangkat baterainya. Nah, kita lepaskan baterai. Oke, ini baterainya jangan lupa dirapikan kembali ya. Ini bengkok-bengkok, setelah dilepaskan nanti dirapikan lagi nih. Rapikan pakai kuku nih. Oke, baterainya kita simpan dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Tinggal lepas yang ini, plastik baterai, lapisan baterainya. Ini agak keras juga karena lemnya itu sangat merekat ya. Oke, cukup sampai di fleksibelnya, karena kita bakalan tarik ini. Ini kalau dia masih gunain LCD yang ori bawaan pabrik nih, ini ada tulisan piponya, pipo. Ini kita tarik. Oke. Oke, untuk selanjutnya itu kita lepaskan dulu LCD-nya, LCD yang pecahnya. Jadi kita gunakan ini itu lapisan dari anti gores ya. Kita seset di sini, tapi sebelumnya kalian panasi dulu ya. Panasnya boleh pakai, kalau kalian tidak punya alat di rumah boleh pakai korek, boleh pakai korek itu. Pakai korek itu diginiin. Jadi dipanasi pakai korek biar lemnya itu agak keluar ya, agak meleleh, jadi dipanas pakai korek kayak gini. Nah, karena saya tidak punya alat pemanas, biasanya sih saya pakai pemanas kopi, saya letakkan di atasnya, tapi ini pemanas saya lagi rusak, jadi saya pakai korek aja. Panasi pinggiran LCD-nya kayak gini. Hati-hati jangan sampai bezelnya meleleh. Nah, kayak begini. Oke, kalau sudah cukup panas, set ini pakai ini. Pastikan sampai ada celah. Nah, untuk proses ini teman-teman sabar aja ya, jadi dipanasin terus, yang penting jangan sampai bezelnya meleleh. Kalau udah dapat celah kayak gini, terus aja diseset pakai ini, pakai tools yang ini. Nah, kalau udah dapat celah tuh sudah enak ya teman-teman, jadi tinggal angkat saja LCD-nya kayak gini ya. Dan ini alhamdulillah LCD lamanya sudah terangkat, atau yang rusaknya sudah terangkat. Tinggal kita tarik fleksibelnya
Oke, kemudian kita lepaskan aja dari framenya. Nah, sudah dilepaskan. Untuk selanjutnya tinggal kita ambil LCD baru, kemudian dites. Ya, jadi teman-teman, untuk proses selanjutnya itu kita bersihin sisa-sisa lem dari framenya ya, karena sisa-sisa lem ini bisa sangat mengganjal kalau tidak dibersihkan. Pokoknya teman-teman bersihkan sampai betul-betul sisa lem LCD nya itu sudah nggak ada lagi di frame ya. Bersihkan sekelilingnya, karena biasanya kalau ada sisa lem yang mengganjal di frame nya itu dudukan LCD nya itu jadi nggak presisi. Jadi kita bersihkan saja, kerjaannya juga santai aja, jangan buru-buru ya. Kita bersihkan untuk dudukan LCD nya biar LCD nya itu duduknya presisi. Jadi sabar aja ngerjainnya, karena bersihin lem ini juga ya kerjaan ya, pokoknya harus sampai bersih. Jadi kita lakukan sampai bersih, pokoknya copotin semua sisa-sisa lem yang masih menempel di frame, biar nanti pas masang LCD nya itu presisi, jadi nggak ada yang ganjel. Dibersihin. Kalau teman-teman nggak punya tools, pakai kuku juga bisa. Bersihnya pakai kuku aja. Nah, setelah framenya udah bersih, sisa salemnya kuning, kita ambil LCD barunya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita tes dulu LCD nya. Kita pasangkan soketnya dulu, soket LCD nya kita pasangkan, kemudian kita nanti nyalakan HP nya. Dipasangkan dulu ya soket LCD nya ya. Kalau sudah terpasang, kemudian kita coba nyalakan HP nya. Ya, dan menyala teman-teman ya. Kemudian kita tes dulu fungsi sentuhnya, apa layarnya berfungsi dengan baik atau tidak ya. Coba geser, coba tekan tombol, lihat apakah layar yang ini berfungsi dengan normal atau tidak ya. Ya sudah, jadi kalau sudah berfungsi begini, tinggal kita proses pemasangan ya. Jadi kita matikan lagi HP-nya. Ya, oke. Setelah mati, kita siap untuk proses pemasangan. Kita lepaskan kembali soket LCD-nya. Kemudian kita isikan. Ya teman-teman, untuk selanjutnya kita pasang lem di bezel atau dudukan LCD-nya. Di sini saya pakai lem Senlida ya. Taruh lem di dudukan LCD-nya. Taruh di sekeliling bezel atau dudukan LCD-nya. Jangan sampai ada yang tidak terkena lem ya teman-teman ya. Lem
Nah, untuk selanjutnya setelah lemnya udah rata di sekeliling bezel, kita ambil LCD terus langsung saja kita pasang ya. Kita pasang, jangan lupa dicek, dipresisikan apakah LCD-nya sudah benar-benar duduk dengan baik di bezelnya atau tidak. Kita cek semua sisinya, sisi atas, bawah. Kita tekan-tekan sedikit, beri tekanan sedikit. Sampai benar-benar LCD-nya duduknya benar-benar baik. Nanti setelah ini kita ambil baterainya terus kita pasang ya teman-teman ya. Nah, kita pasang soketnya dulu. Kita pasin soketnya. Ya, soket udah terpasang. Kemudian untuk bagian fleksibel soketnya itu kita rapikan dulu sebelum kita pasang baterai ya. Jadi masang LCD atau ganti LCD itu yang penting kita hati-hati ya teman-teman ya. Kita pasang baterai. Kemudian kita tes dihidupkan handphonenya. Sebelumnya kita ambil karet dulu, kita kasih karet, kita buat buras ya. Jadi dikaretin biar lemnya itu merekat dengan baik. Jadi LCD-nya dikaretin. Kalau nggak punya penjepit LCD ya gini, pakai karet aja ya teman-teman ya. Tujuannya supaya lemnya merekat dengan baik. Namun jangan terlalu lama juga masang karetnya. Dan kita hidupkan ya handphonenya teman-teman ya. Jadi kita hidupkan, tujuannya ini biar kita bisa cek apakah LCD-nya itu duduk presisi, karena kalau nggak presisi itu bakalan ada cahaya yang keluar dari sela-sela bezel handphonenya ya. Jadi kita cek ya. Jadi kita lihat sisi kiri, kanan, atas dan bawah apakah nggak ada cahaya yang keluar dari sela-sela bezelnya. Dan sepertinya ini sudah bagus ya teman-teman ya. LCD-nya sudah duduk dengan presisi, nggak ada cahaya yang keluar. Dan kalau sudah seperti ini ya artinya berhasil. Nanti tinggal lepas karet, kemudian pasang baut, pasang kembali backdoornya, dan selesai. Jadi kita anggap ini kita sudah berhasil mengganti dari yang tadinya LCD-nya itu udah pecah 1000, sekarang udah nyala dan semuanya juga berfungsi. Oke, berhasil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.